Sadarkah bahwa hidupmu sangat berharga di mata Tuhan? Sadarkah kita, saudara? Biarlah kita paham itu. Tuhan mengasihi kita lebih dari segala sesuatunya. Mungkin kita berkata, apanya yang berharga, Pak Paulus? Saya merasa tidak ada yang berharga dalam hidup saya. Hidup saya cuma biasa-biasa saja. Ya kan? Seringkali kita salah menilai hidup kita. Ya, karena kita termakan dengan pandangan-pandangan dunia. Saya berikan satu ilustrasi mungkin yang sudah sering kali saudara dengar. Ya, ada seorang ayah yang suka memelihara ikan hias. Dan ikan hias itu adalah ikan arwana. Dan ikan arwana itu harganya nggak masuk akal buat saya. Ya. Dan anak ini ingin tahu kenapa sih ayahnya merawat ikan arwananya itu sedemikian intensif. Pak, Bapak, ikan ini seharga apa sih kok? Bapak itu tiap hari memelihara secara intensif. Bapaknya bilang, oke nak, engkau bawa ikan ini, taruh di plastik, coba tawarkan ke tetangga sebelah, berapa harga ikan ini. Kemudian anak ini datang ke tetangganya, menawarkan ikan ini. Tetangganya cuma memang tertarik, tapi dia hanya menghargai 1 juta. Anak ini kembali, wah cuma dihargai 1 juta, gitu ya. Oke, sekarang kamu ke pasar. Kamu tawarkan ikan ini. Berapa nilainya? Ketika ditawarkan di pasar juga sama. Ditawar 1 juta. Sang ayah sekarang berkata, sekarang juallah di toko ikan. Tawarkan di toko ikan. Dan kemudian toko ikan ini pemiliknya menawar ikan itu 100 juta. Harganya tidak masuk akal, saudara. Anak ini kaget. Apa jauhnya dengan penilaian orang lain? Nilai ikan ini sungguh berharga di mata orang yang tahu. Hari ini Tuhan tahu betapa berharganya hidupmu. Kenapa saya bilang berharga? Karena dia rela mati bagi kita. Allah memberikan Yesus anaknya untuk mati menggantikan kita. Betapa berharganya, saudara. Kegagalan kita, masalah kita yang kita alami mungkin membuat kita kelihatannya compang-camping di mata orang, tetapi di mata Tuhan tidak mengurangi nilai saudara yang sangat berharga. Amin. Itu sebabnya dia selalu memberi kesempatan buat kita untuk menyadari betapa berharganya hidup kita. Mungkin kita gagal di dalam kehidupan rumah tangga dan sebagainya, tapi ingat, di mata Tuhan engkau berharga. Kalau kita menuruti pandangan dunia, maka hati kita, jangan-jangan pikiran kita akan tertutup untuk mengenal betapa hebatnya kasih Tuhan buat saudara dan saya. Karena kekayaan yang sejati di mata Tuhan itu bukan dari materi, tetapi melalui hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan punya segalanya di dunia ini. Saudara dan saya kan dikasih gratis. Permata Tuhan ciptakan untuk siapa? Untuk Tuhan? Enggak. Untuk manusia. Tuhan enggak butuh permata. Di sana Tuhan kehidupan kekal di istananya Tuhan itu luar biasa. Jadi emas, permata, semuanya gratis Tuhan berikan buat manusia. Untuk kemuliaan manusia. Lalu kalau saudara bertanya, tapi Pak, harga emas itu mahal sekarang tembus 2 juta. Iya, soalnya saudara kan sudah langsung pakai, ya mahal. Coba saudara di tempat tambang sana ngayak sendiri di pinggir sungai, gratis saudara. Pesannya apa Tuhan Yesus? Pesannya itu kekayaan rohani melengkapi kekayaan dunia. Nah, ini mungkin kita bingung pikirannya. Artinya di tangan orang yang memiliki kekayaan rohani, kekayaan duniawi sangat bermanfaat untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Nah, saudara, kalau kekayaan itu di tangan orang yang tidak rohani, saudara, kekayaan itu akan membuat kita makin celaka, menyengsarakan sesama. Tuhan Yesus sendiri ketika di dunia, dia didekati oleh banyak orang. Dia begitu dekat. Satu konsep yang luar biasa yang diajarkan bagi kita. Tidak ada di tempat lain yang mengatakan Allahnya itu dekat dengan orang-orang berdosa. Tidak ada ajaran yang mengatakan di mana Allahnya itu betul-betul mau hidup di tengah-tengah
manusia. Dan ternyata saya mulai metik kesimpulannya, Allah mengasihi kita lebih dari segala sesuatu. Bukan karena kita memiliki segala-galanya. Bukan itu yang membuat Allah mengasihi kita, tetapi Allah mengasihi kita karena kita adalah anak-anaknya. Amin. Hanya di dalam kekristenan yang menyebutkan kita adalah anak-anak Allah. Jadi Tuhan ingin mengatakan, adakah orang tua yang tidak sayang kepada anak-anaknya? Ada, saudara? Kalau ada, Tuhan berkata, sekalipun ada, aku akan tetap menyayangi engkau. Allah mengasihi kita karena kita adalah anak-anaknya, yang pertama. Yang kedua, Allah mengasihi kita karena kita membutuhkan pertolongan untuk hidup di dunia yang kejam ini. Kadang-kadang satu kali kita membutuhkan sesuatu. Tetapi Tuhan itu, kita tidak tahu lagi kemana cara untuk mendapatkan sesuatu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi tiba-tiba Tuhan membuka jalan-jalan bagi kita. Dan dia juga menjadi penolong dalam tipu daya iblis yang membutakan mata hati kita. Jadi yang merusak kita ada dua. Memang iblis menggoda. Tetapi kalau kita tidak punya nafsu keinginan, kira-kira tergoda enggak? Jadi hari ini kita belajar Allah mengasihi kita dan dia ingin mengembalikan posisi kita dari yang telah dirusak iblis dan keinginan hawa nafsu. Walaupun untuk itu ia harus mengorbankan nyawanya bagi kita. Kenapa? Karena kita anaknya yang berharga. Sekarang kita sudah paham, jangan termakan oleh pandangan dunia. Aku miskin, Pak. Saudara, Tuhan mau datang bagi saudara. Tuhan mau mati bagi saudara. Terlalu besar anugerah dan pengorbanan Allah jika kita sia-siakan kehidupan ini. Karena kita tidak tahu kapan berakhirnya masa anugerah itu. Ya. Oleh sebab itu jangan ditunda. Kita tidak pernah tahu apakah hari esok kita masih ada. Tidak ada jaminan. Itulah hidup, jangan sia-siakan. Apa yang harus kita lakukan supaya hidup dan anugerah tidak menjadi sia-sia? Orang lain tidak ada yang mau memikul salib. Kecuali anak-anak Tuhan. Tuhan katakan apa? Barang siapa mengasihi aku dan mengikuti aku, pikulah salib dan ikutlah aku. Mengikul salib itu saudara, kita mau hidup benar di hadapannya. Dia yang telah menebus kita. Sehingga hidup kita tidak sama lagi dengan dunia. Sekarang kita roti dengan makanan saudara. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid yang berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, di dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita
saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang diri dan saudara dan saya. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putra yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.